Padahal padahal Calvinis ini bukan termasuk liberal ya, tetapi efeknya justru luar biasa. Tadi kan dokter dokter Leo sudah kasih apa karena baptisan bayi. Oh, baptisan bayi ini mengakibatkan mereka jadi orang Kristen tanpa lahir baru. Oke, ini kita mengerti. Mengerti ini akan menghancurkan gereja dari dalam karena terdiri dari orang-orang yang bukan lahir baru tetapi sudah KTP-nya lahir baru. Tetapi kemudian tadi Dokter Leo menyebut juga mereka itu adalah anggota, maksudnya mereka menggabungkan gereja dengan negara. Nah, ini apa hubungannya dengan kehancuran, Nah, kemunduran coba ya. Kristen? Yang paling awal kan adalah Katolik bergabung dengan Kekaisaran Roma, ya toh? Kemudian ya Ortodoks segala macam itu bergabung dengan pemerintah di daerah timur, gitu. Ya, Ortodoks Rusia. Kemudian apa? Anglikan bergabung dengan menyatu dengan pemerintah Inggris, ya toh? Wah, ini semuanya jadi ini ya. Calvin, ya John Calvin punya gereja bersatu dengan ini kota Geneva. Zwingli, teman baiknya, ya, itu gerejanya menyatu dengan pemerintah kota Zurich. Ya, ini semuanya ini menyebabkan apa dong? Ini menyebabkan lestarinya ini pembaptisan bayi itu dari gereja gabung dengan pemerintah. Nah, ini menjadi pembaptisan bayi dilestarikan. Ya, jadi ini sebenarnya menarik sekali. Nanti lain kali mesti cari waktu untuk mengeksplor ini dengan lebih ini ya, lebih mendalam. Oke, coba kita lihat ini udah ada pertanyaan di Facebook dari akun Lesman Sianturi. Memang hanya orang pilihan saja yang diselamatkan. Satu, pertanyaannya, apakah dukun diselamatkan Tuhan? Ini maksudnya dukun pilihan atau apa nih? Dua, apakah orang-orang yang sudah memiliki perjanjian dengan setan diselamatkan Tuhan? Ini No, gini. Ya ini nah, yang diselamatkan itu yang percaya. Ya, iya. kalau dukunnya bertobat dan percaya, ya dukunnya akan selamat. Gitu. Lalu Ya, kalau karena kalau Alkitab menjanjikan yang percaya itu yang selamat. kalau Gitu. dia punya perjanjian dengan setan, nanti perjanjian sama setannya putus nggak nih? Oh putus, kalau dia bertobat percaya kepada Tuhan Yesus itu setan nggak ada kemampuan untuk menghalangi hati manusia yang mau bertobat untuk percaya kepada Tuhan, gitu. Lalu bagaimana dengan itu? Apa kan katanya ada yang mempersembahkan anaknya gitu atau dijadikan tumbal dan lain sebagainya. Itu anaknya selamat apa enggak ya? Oh anaknya selamat kalau anaknya itu masih bayi, dia belum lahir, belum akil balik segala macam, itu anaknya selamat gitu. Ya. Oke. Terus apakah saksi Yehova? Nah, ini udah masuk kategori lain lagi. Diselamatkan Tuhan. Oh, sekarang bukan masalah saksi Yehova atau gereja apa segala macam. Orang yang bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang benar sesuai dengan Alkitab itu akan selamat. Oke. Begitu. Jadi ini udah terjawab ya. Intinya keselamatan itu bukan berdasarkan apa-apa lain Gereja. selain iman saja. Ya, itu adalah syaratnya. Oke. Oke, pertanyaan dari Javetson Ratulado. Selamat malam, Bapak Dr. Soento. Di akhir debat MYM dengan Dr. Steven, MYM sempat menyinggung bahwa doktrin Allah GBIA tidak benar. Namun, tidak menjelaskan apa yang salah. Namun pada beberapa literatur, Calvinis ada membagi adanya Tritunggal dan Dwi Tunggal kealahan. Pertanyaannya, apakah pemahaman Alkitabiah membagi Allah Tritunggal dengan Dwi Tunggal? Ya, Calvinis selalu menafsirkan pernyataan Alkitab tentang jumlah hari atau ya bahwa sebagian hari untuk satu hari atau beberapa jam untuk satu hari, misalnya 3 hari 3 malam, Yesus dalam kubur sama dengan 2 hari plus beberapa jam. Ya. Ya sikap orang Calvinis dalam debat itu selalu mengambil statement lawan debat
untuk dipersalahkan tanpa argumen ayat Alkitab? Nah, ini ada Ya, beberapa pertanyaan. Ya, nomor satu yang ya. Tritunggal Dwi Tunggal. Kemudian menafsirkan jumlah hari. Nah, itu. Mesti Tritunggal itu kan, saya kan tadi sudah jelaskan Tritunggal ya, konsep Tritunggal. Itu betul-betul yang di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Itu tidak mungkin salah. Ya. Di situ sudah jelas. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ini bagi yang Sangat belum jelas tahu, sekali. kenapa Nah, itu dikurung? Bagi yang ini oh, belum tahu tuh, kenapa? nah, kenapa banyak orang tidak tahu kenapa ayat itu ada taruh kurung? Semua ayat Alkitab di yang terbitan LAI itu ya, yang ditaruh kurung itu saya kasih contoh lagi di Kisah Rasul pasal 8 ayat 37 ya, Kisah Rasul pasal 8 ayat 37 itu dikurung. Dikurung itu karena kata-kata itu hilang di critical text ya. Critical text itu berdasarkan 2 manuskrip utama, yaitu manuskrip Alef dan manuskrip B, yang adalah Vatikanus. Gitu. Jadi di 2 manuskrip utama ini, kata-kata itu hilang. Gitu. Nah, kata-kata yang hilang ini, ya, rupanya Lembaga Alkitab Indonesia ya, nggak tega untuk buang, gitu, nggak tega untuk dibuang, dan mereka taruh dalam kurung. Termasuk yang di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 itu. Dan itu ya dalam dunia teologi disebut Johannine koma ya. Itu adalah begini, kalau itu dibuang ya menjadi koma gitu ya, koma itu jadi nggak nyambung. Nggak nyambung. Coba ya, kalau dibuang dia bunyinya sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Langsung roh dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, ini nggak nyambung. Nah, jadi Bapak Ibu tahu sekarang kalau kamu ketemu ada di Alkitab kamu ayat yang dikurung, itu karena itu ayat ada di Textus Receptus, tidak ada di critical text. Ayat itu ada di Textus Receptus dan tidak ada di critical text. Oh, udah banyak sekali. Ya, jadi puji Tuhan ya kita tahu bahwa Alkitab bahasa asli yang benar, yang benar ya, teks yang benar Alkitab bahasa asli adalah yang Textus Receptus. Yang critical text itu penuh salah. Ada kurang lebih 5.000-an kesalahan. Wow, luar biasa. Oke. Yaudah, itu satu topik lagi ya. Itu satu topik yang akan dibahas di masa mendatang. Jadi kalau Anda ingin mengusulkan, misalnya ada satu topik yang Anda ingin dibahas, Anda boleh tulis komentar, Anda boleh WA saya secara pribadi atau WA Dr. Suyanto Liao supaya kita bisa menjadwalkan apa topik yang ingin Anda bahas. Ya, apakah itu tentang Tritunggal, apakah tentang Jehovah atau Yahweh atau Elohim atau apapun juga Anda terserah, silakan memberikan usulan kepada kami. Oke, ini pertanyaan tadi Bapak Javetson masih ada. Ini karena ada beberapa Calvinis, ada beberapa pendeta tanda kutip ya, yang terkenal yang menjelaskan bahwa 3 hari 3 malam itu maksudnya ya tetap boleh aja hari Jumat plus hari Sabtu plus hari Minggu itu udah dihitung 3 hari. Ya 3 hari nggak mungkin 3 malam, ya kan? Kadang-kadang mereka itu ngawur sendiri gitu. Oke lah, Jumat dia hitung 1 hari, ya. Sabtu dia hitung 1 hari, Minggu dia hitung 1 hari. Malamnya gimana? Jumat malam semalam, ya. Sabtu malam 1 malam. Ada Minggu kan? Jadi malamnya nggak cocok, gitu. Malamnya nggak cocok. Kadang-kadang makanya gini, sesuatu yang salah
itu susah untuk dibikin benar. Itu betul-betul harus, oh itu salah. Gitu. Yang benar yang gimana gitu. Tapi kalau dia utak-atik, dia mau pasang-pasang, begini lagi. Ini berteologi itu seperti pasang puzzle. Ya, puzzle. Waduh, saya pernah lihat itu puzzle yang 5.000 biji punya. Wih, 1.000 biji. Oh, 1.000 biji. Wih, itu kecil-kecil. Kita pilih ini kayaknya mirip gitu. Tapi kok nggak cocok di situ? Ini Calvinis itu kira-kira gitu. Dia ambil gunting. Dia ambil gunting dan dia ambil gunting dan dia gunting, dia pasang di situ. Ya udah, dia punya model bisa masuk itu. Tapi gambarnya mungkin gambar dia beda gitu. Gambarnya hasilnya beda gitu. Ya, memang karena digunting-gunting, nanti jadi kacau, ujungnya jadi kacau semuanya. Nah, ini persoalannya. Memang ya, kita bilang bahwa saya dulu, terus terang, sebelum tahun 93, saya waktu masih pemuda ya, dipusingkan dengan pernyataan Tuhan Yesus sendiri berkata dia akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam. Matinya Jumat. Minggu subuh-subuh perempuan-perempuan pergi ke kubur, udah bangkit, nggak ada. Mana ada 3 hari 3 malam, gitu. Nggak ada. Ya. Nah, tapi saya tanya orang, nggak ada yang bisa jawab gitu. Ya, hamba-hamba Tuhan nggak ada yang bisa jawab. Ya jawabnya mirip Calvinis kayak begitulah. Jumat hitung sehari, Sabtu hitung sehari, Minggu hitung sehari. Malamnya? Nggak usah pikir. Iya. Waktu saya sampai di Amerika, ya toh. Nah, di gereja itu terus sudah musim ini bulan-bulan Paskah. Saya tanya kenapa hari Jumat ini kita nggak ada kebaktian nih Jumat Agung. Saya diketawain habis-habisan. Jumat Agung, apanya yang agung mereka bilang. Saya bilang Yesus disalib hari Jumat. Siapa bilang mereka bilang? Siapa bilang? Dia bilang, lalu Yesus disalib kapan? Waduh. Nah, itulah kita mulai hitung yang benar gitu. Itu perlu topik lain lagi gitu. Ya, itu seru lagi ya. Jadi intinya membela Yesus mati hari Jumat itu sia-sia. Ya, itu nggak akan bisa cocok dengan Alkitab. Oke, ada pertanyaan dari Tantio Prasetya. Selamat malam Pak Suhento, mau bertanya. Selamat malam. Bagaimana dengan reform Injili yang memiliki konsep keselamatan dipilih untuk mendengar Injil, tapi tetap harus hidup dalam Tuhan? Apakah pandangan ini bahaya? Terima kasih, Pak. Gimana ya? Saya agak bingung loh. Saya juga bingung. Dipilih untuk mendengar Injil. Jadi ini kelihatannya bukan posisi Calvinis ya. Posisi Calvinis itu adalah dipilih untuk diselamatkan. Ya mungkin. Nah, mereka dilahirkan baru dulu, dipilih dilahir baru, kemudian baru bisa dengar Injil. Kalau Calvin punya gitu. Iya. Kadang-kadang begini ya. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Ketika kita menyatakan bahwa Calvin omong begitu, Calvin mengajar begitu. Ada orang yang bilang sama saya, ada Pak Suhento ini fitnah. Terus saya bilang, saya fitnah kenapa? Saya fitnah siapa? Saya kasih lihat sama dia, ini bukunya John Calvin. Nah, yang coklat atas itu satu deret itu bukunya Calvin. Itu Calvin yang tulis itu. Saya bilang, saya mengutip omongan Calvin sendiri. Dan sekarang saya tanya, siapa lagi yang lebih Calvinis dari John Calvin sendiri? Gitu. Karena jadi lucu. Jadi lucu. Dan banyak mereka itu tidak tahu apa yang John Calvin omong. Begitu. Dan ketika kita kasih tahu, mereka baru kaget. Adakah John Calvin bilang bahwa Tuhan yang menetapkan Adam jatuh dalam dosa? Adakah? Kamu baca. Gitu. Ya. Itu John Calvin yang omong itu. Ya. Oh, Pak Suhento tidak fitnah ya? Untuk apa saya fitnah? John Calvin sendiri yang omong. Ya. Nah, lalu Calvinis modern itu jungkir balik, akrobat, main judo, main karate, segala macam. Untuk
bermanuver untuk menangkis, untuk menjelaskan yang dimaksud adalah begini, yang dimaksud adalah begitu dan lain sebagainya. Walah gitu bilang. Padahal pernyataannya sangat jelas gitu. Itu adalah efek dari apa? Efek dari dia ini percaya Allah Maha Berdaulat. Manusia hanya robot, tidak punya kehendak bebas. Lah, kalau gitu jatuh dalam dosa bukan kehendak bebasnya. Jadi Adam jatuh dalam dosa bukan karena kehendak bebasnya. Ya siapa yang kalau gitu siapa yang Tuhan yang aturnya. Walah, ini dia. Ya, makanya kadang-kadang ini banyak orang menyimpulkan sesuatu, dia nggak pikir panjang-panjang nanti efeknya akan kemana gitu loh. Ya. Iya. Jadi ini sekaligus ini ada pertanyaan lagi dari Javetson Ratulado. Katanya penganut Calvinis mengagungkan Allah yang berdaulat, namun bapak-bapak gereja mereka merancang pembunuhan kepada banyak orang Kristen. Apakah hal tersebut telah diperintahkan Tuhan mereka? Kalau saya lihat, ini ya ini seperti yang tadi Dr. Santolio sudah singgung bahwa mereka mau membuat suatu kesimpulan, tetapi kemudian tidak mau menerima konsekuensi logis yang menakutkannya. Begini, yang mengerikan. Ada orang bilang sama saya, Dr. Suhentoliau, si Anu bilang kamu memfitnah Calvin, memfitnah Spurgeon. Saya dengan santai, sebenarnya sambil bergurau, saya bilang, berarti saya ditetapkan oleh Allah untuk memfitnah mereka. Ya kan? Ya. Kata-kata memfitnah, kemudian strawman attack, kemudian salah kaprah, lalu kemudian misrepresentasikan, ini merupakan kata-kata favorit yang dilancarkan oleh Calvinis kepada kita, ya, kepada orang-orang yang kepada yang mengkritik mereka, karena mereka mengajarkan sesuatu, tetapi kemudian ketika dibawa kepada ujung kesimpulan logisnya yang mereka tidak suka atau orang tidak suka, mereka mau cuci tangan gitu. Ya, seolah-olah enggak kok, kami nggak bilang begitu, tetapi sebenarnya itu merupakan konsekuensi logis dan itu memang itulah yang Calvinis sebenarnya katakan, hanya kamu tidak mau mengakui saja. Begitu. Padahal argumen-argumen yang kita serang, yang kita buktikan salah, merupakan pengajaran resmi yang berasal dari tulisan-tulisan Calvin sendiri, berasal dari tulisan-tulisan para penulis Calvinis yang sudah terkenal, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah menerbitkan buku-buku Calvinis, dari Westminster Confession of Faith yang sudah diterima secara luas oleh gereja-gereja reform di seluruh dunia. Ini adalah yang kita bantah dan kita bahas, namun yang mereka sebut sebagai fitnahan. Apakah mereka tidak punya pembelaan lain? Ya, apakah mereka begitu terganggunya dengan dibongkarnya ini bobrok doktrin mereka sehingga mereka hanya bisa bilang ini fitnah, ya. Nah, apa itu, Dr. Santolio? Ini lihat nih. Ini buku yang ditulis oleh Lauren Fench, ya. Wah, ini buku besar ini. Lalu bacanya ini dia bilang apa atau enggak? Ya, Calvinisme dia bilang, ya. Calvinisme itu adalah wabah. Ini saya bacakan nih. Ini baru di dalam ini loh, di dalam preface-nya, ya, pendahuluannya. Calvinism is therefore the greatest Christian heresy that has ever plagued the church. Ya. Calvinism dibilang adalah ya satu bidat Kristen yang terhebat, yang katanya pernah mewabahi gereja. Waduh, ini orang paling dibenci oleh Calvinis ini, Lauren Fench. Ya. Saya baca bukunya Calvin juga, gitu. Baca orang yang mengkritik dia juga, gitu. Semua harus ya. Kita baca, kita tahu ini mesti yang benar. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari N. Yedija. Pak Suhento,
Mau tanya, orang beriman sudah dibaptis, tetapi dia murtad tinggalkan Tuhan Yesus. Lalu pindah agama lain karena mau nikah dengan orang yang beragama lain tersebut. Lalu cerai. Orang itu kembali jadi Kristen, percaya kembali pada Tuhan Yesus. Dia bisa selamat atau tidak karena sudah murtad, garis miring tinggalkan Tuhan Yesus. Next Oke, untuk jawabannya. begini. Yang tadi itu bilang dia sudah dibaptis dan lain sebagainya. Itu tidak ada satu orang pun tahu hatinya betul-betul lahir baru atau tidak. Nah, saya seringkali mengingatkan orang. Ya, kalau jangan dengar ini orang terkenal, gitu. Wah, model kayak siapa itu yang walu-walu apa sih, siapa tuh yang ya katanya dia pendeta dulu itu. Ini orang-orang yang kita tidak tahu ini orang nggak lahir baru gitu, nggak lahir baru, ya. Jadi gini, kita berkata kalau orang sungguh-sungguh lahir baru, ya, sungguh-sungguh lahir baru punya, yang Alkitab kasih tahu bahwa hatinya sudah diterangi Roh Kudus dan lain sebagainya itu, kalau dia murtad nggak ada obat lagi kalau menurut Alkitab. Mengapa? Karena dia kalau dia sudah keluar, kemudian dia mau masuk lagi, dia harus menyalibkan Yesus satu kali lagi. Itu tidak bisa. Nah, tetapi persoalannya adalah sekarang orang-orang yang pindah agama dan lain sebagainya, kita nggak tahu dia sungguh-sungguh sudah lahir baru apa belum. Gitu. Yang mana bisa kita nggak bisa ya. Yang begini ini yang tidak boleh dihakimi. Ya. Kami seringkali menghakimi doktrin berdasarkan Alkitab. Tetapi mengenai kehidupan orang lahir baru nggak ini orang satu ini itu kita nggak bisa hakimi yang macam begitu. Ya, oke. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Faulu Zatullah Harifa. Selamat Pak Suento. Ini selamat apa? Selamat ulang tahun? Selamat. Selamat Pak Suento. Saya mau bertanya. Apa saja dampak dari pengajaran ajaran Calvin? Waduh, ini setengah semester. Wah. 2. Nah, dampaknya yang di Eropa kan jadi kacau balau. Ya. Oke. Nah, masih banyak lagi yang lain-lain. Masih banyak Dan lagi. sebenarnya gini loh ya. Sampai hari ini ada banyak kekristenan itu dikacaukan. Karena apa? Jadi begini, antusiasme untuk pergi memberitakan Injil kepada orang itu jelas ya terreduce gitu ya. Ini terkurangi antusiasme untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. 2. Apakah semua orang yang percaya doktrin Calvin akan masuk surga atau masuk neraka dengan doktrin mereka yang diajarkan bahwa Tuhan memilih sebagian untuk masuk surga dan sebagian untuk binasa? Begini, kalau mereka cuma mengandalkan dipilih itu dan dia tidak pernah bertobat dan beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin bisa masuk surga. Ya. Karena kita masuk surga bukan mengandalkan dipilih. Masuk surga itu harus apa? Bertobat dan percaya. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Bukan mengandalkan dipilih dan dibaptis pada waktu bayi gitu. Ya. Enggak, bukan itu. Oke. 3. Ada gereja yang mengajarkan bahwa sunat dengan baptisan itu sama. Bagaimana jawabannya yang Alkitabiah? Ya. Begini. Sunat itu Tuhan perintahkan kepada Abraham sebagai sebuah tanda begini. Kalau sekarang kamu warga negara Indonesia tandanya apa? KTP. Ya, kartu warga negara. Wow, Tuhan bikin orang Yahudi, ya, KTP-nya itu spesial punya. Kalau kita punya KTP bisa ketinggalan, betul nggak? Ya, sampai di bank KTP ketinggalan. KTP-nya orang Yahudi bisa ketinggalan nggak? Nggak bisa. Itu udah dalam celananya gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi sunat itu ya Tuhan bilang semua orang Yahudi laki harus sunat. Bahkan ya kamu punya budak, pembantu segala macam. Kalau dia rela mau jadi orang Yahudi, sunat ya. Ya itu tidak ada urusan dengan keselamatan. Tidak ada urusan dengan keselamatan. Itu jadi warga negara Yahudi gitu.
Nah, sebenarnya yang sama dengan baptisan di Perjanjian Lama, yang sama dengan baptisan dengan baik-baik, yang sama dengan baptisan di Perjanjian Lama itu ada apa? Domba di atas mezbah. Ya, domba di atas mezbah. Domba di atas mezbah itu adalah ibadah simbolik yang menggambarkan Injil yang masih di depan. Nah, sedangkan baptisan adalah upacara simbolik ya. Bukan ibadah, upacara simbolik yang menunjukkan ya Injil yang di belakang, begitu. Ya, jadi itu hanya untuk menggambarkan domba untuk menggambarkan Injil yang di depan. Ya, sedangkan baptisan untuk menggambarkan Injil yang di belakang. Nah, boleh diganti dengan yang lain nggak? Nggak boleh. Si Kain ganti dengan hasil tanaman. Kita nggak tahu mentimun apa kacang panjang atau apa. Kita tahu. Tuhan tidak senang. Sama dengan hari ini. Banyak orang mengganti ya, baptisan dengan cara lain. Ada yang pakai kibar bendera. Mestinya dimasukkan air, ditetesin pakai air dan lain sebagainya. Gitu. Wah itu melakukan kesalahan Kain. Kesalahan Kain. Merubah upacara simbolik yang Tuhan tetapkan untuk menggambarkan Injil. Oke. 4. Apakah masih alkitabiah jika kita percaya poin Calvinis yang nomor 1, lalu menolak poin 2 sampai 5-nya? Sebenarnya begini. Poin Calvinis ini mata rantai, dia itu bersambung. Sebenarnya tidak mungkin Anda bisa percaya nomor 1 dengan tidak percaya nomor 2. Itu mustahil. Karena kalau Anda percaya nomor 1 bahwa manusia sudah ambruk total, sudah habis total, sudah mati kayak mayat gitu. Tapi gimana dia bisa selamat? Ya betul lah yang Calvin ajarkan itu harus dihidupkan dulu gitu. Ya enggak? Ya betul harus dihidupkan dulu. Baru bisa diberitakan Injil. Nah, mayat bisa dengar Injil? Nggak bisa. Jadi Anda tidak mungkin boleh percaya yang T gitu. Karena di situ masalah utamanya. Gitu. Ya kan? Nah kalau gitu, ya, betapa bodohnya yang memerintahkan beritakan Injil sama orang mati. Ya. Akhirnya mereka apa? Oh enggak, dihidupkan dulu. Di mana ada ayatnya orang tuh dihidupkan dulu? Tuh enggak ada. Nah, itu kan gara-gara mereka berpikir, wah ini kan orang sudah mati. Dia kan nggak bisa dengar Injil katanya. Makanya kalau Anda percaya yang T, Anda tidak mungkin tidak percaya yang U dan seterusnya. Karena dia sebuah rangkaian mata rantai yang saling berhubungan gitu loh. Ya. Oke. Oke, lalu ada pertanyaan dari Dan Putra. Pak Suhento, kalau dilihat, apakah benar denominasi gereja di Indonesia lebih dominan dipengaruhi oleh Calvinisme? Ya, itu benar ya, karena saya tidak mau nyebut nama-nama gereja denominasi ya. Tapi sebenarnya kalau Anda mendalami kebenaran, Anda akan dapat mengidentifikasi, oh ya, ini kena Calvinisme. Bahkan dalam percakapan sehari-hari saja kita bisa tahu gitu loh. Kita bisa tahu. Langsung orang bilang itu, oh itu kan sudah ditetapkan oleh Tuhan gitu. Wih, gitu. Nah, orangnya mati karena COVID. Kan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Si bilang, loh, kenapa Tuhan tetapkan dia mati kena COVID? Nah, wah, jangan sembarangan. Di mana kamu tahu Tuhan tetapkan dia kena COVID? Nggak ada di Alkitab. Sembarangan. Nah, iya enggak? Ya memang dia karena dia kurang hati-hati aja. Tapi kalau dibilang ya, dia mati karena kena COVID, Tuhan izinkan. Benar, Tuhan izinkan. Tapi kalau Tuhan tetapkan dia mati kena COVID, jangan begitu. Jadi kita bisa lihat mana yang kena terpengaruh Calvinisme. Dalam kehidupan kekristenan kita bisa tahu. Maka itu tadi ini Loren Fens bilang, itu wabah yang mewabahi gereja. Ya. Wabah itu. Karena hampir tidak ada gereja yang lolos. Gitu. Lebih hebat dari COVID. Gitu. Ya. Ini kelihatannya
eh, memang orang yang sudah masuk ke dalam Calvinisme lalu sudah berinvestasi di dalamnya dan terlalu sombong untuk mengakui kesalahannya, itu tetap akan menuduh, memfitnah bahwa oh ini fitnahan, ya kan? Ini straw man attack. Padahal ini bukan fitnahan dan bukan straw man attack, karena justru Dr. Suhento Liao kami sudah mengenal betul, sudah berkali-kali berdiskusi, berdebat, menjawab baik dengan tulisan maupun lewat debat resmi, ya, poin-poin yang diajarkan oleh Calvinis. Kita sudah membaca banyak buku, yang menjawab Calvinis, sudah mempelajarinya. Oleh sebab itu, ini bukan tidak tahu lagi ajaran Calvinis, tetapi justru kami tahu betul sifat para apologet Calvinis yang bulat. Ya, mereka suka sekali dengan bilang mereka bulat. Tetapi ini maksudnya bulat itu begini, dipencet di sini, lalu mereka menggelinding ke arah yang lain. Ya, jadi lalu bilang ini strawman. Nah, itu buku apa lagi tuh, Dr. Liao? Ini bukunya judulnya coba, Debating Calvinism. Ini buku ini apa? Ini susunan ini. Ini buku ini terdiri dari debat dua orang hebat ini. Dave Hunt lawan James White. Ya. Dave Hunt lawan James White ini. Dua orang punya debat ini. Seru sekali bacanya. Ya. Sebenarnya dari sini kita sudah tahu. Wow, yang satu ini nggak, logikanya nggak masuk gitu. Ya. Jadi kita membaca semua. Ini jawabannya James White itu gimana gitu. Wah, ya, yang satu jawab begini, yang satu ini hebat di satu buku ini. Ya. Makanya begini ya. Aduh ya. Kadang-kadang ini ada Calvinis dari kampung Tamana begitu ya, loh. Dan dia sendiri tidak pernah baca satupun buku Calvin dan lain sebagainya. Dia mau buat pernyataan-pernyataan, mau ngajak debat lagi. Nah, saya bilang begini ya. Pernyataan dari tokoh Calvinis yang hebat-hebat itu semua saya sudah baca. Nah, kau baru keluar dari kampung lagi. Waduh, gimana ini ya? Saya punya buku itu tokoh-tokoh Calvinis yang hebat-hebat itu, yang mereka membuat statement-statement yang hebat-hebat gitu. Tapi yang saya dapatkan tuh begini, hampir semua tokoh Calvinis buat statement-statement nggak ada ayatnya gitu. Atau mereka ada ayat tapi mereka tambahkan. Begitu. Ya, mereka tambahkan. Dengan apa? Karena Yesus Kristus ya, adalah juru selamat manusia. Mereka tambahin, orang pilihan saja. Itu kan nggak ada punya di situ. Mereka bilang itu harus dimengerti, harus dilihat dari kerangka. Itu kerangka. Tidak ada. Harus dilihat dari kerangka Calvinis. Oke, ini mulai capek ini. Ya, jadi ini karena tadi itu satu kali dari jam 3 sampai jam 5. Iya, betul. Ya. Tapi ini merupakan kesimpulan dari satu serial pembahasan yang panjang mengenai TULIP ini. Ya. Dan memang sudah mulai dari pekan debat pertama. Ditantang, dan ditunggu mana ada ayat yang diminta itu ya untuk membuktikan, misalnya total depravity yang sampai nggak bisa menolak, sampai nggak bisa menerima, nggak ada. Kemudian pemilihan yang tak bersyarat. Kalau pemilihan ada, tetapi pemilihan yang tak bersyaratnya di mana? Nggak ada. Kemudian penebusan yang terbatas yang hanya untuk orang pilihan di mana? Tidak ada. Jadi sudah ditantang, ditunggu, dan diungkit-ungkit, diingatkan kembali, tetapi sampai akhir perdebatan tidak ada keluar satu ayat pun. Oleh sebab itu sudah benar bahwa Dr. Suhento Liao menyimpulkan ini filsafat yang bukan didasarkan atas Alkitab, bukan doktrin Alkitabiah, tetapi merupakan suatu buah pemikiran yang bengkok mengenai Tuhan, sehingga Tuhan dicap sebagai suatu pribadi yang begitu misterius, ya, jahat,
jahat sekaligus tanda kutip baikkah begitu, tetapi tidak benar-benar tidak sama dengan gambaran yang kita temukan di dalam Alkitab. Ya, jadi oleh sebab itu eh, semoga ini memberikan rasa ingin tahu kepada semua yang menonton ini, baik yang sekarang menonton secara live maupun yang di masa depan akan menonton ini bersama-sama. Semua yang kita katakan ini bukan merupakan uh, omong kosong. Ya, ini apa yang kita bahas ini sungguh memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kekristenan dan barangkali kepada Anda juga. Oleh sebab itu, minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik yang lain yang tidak akan kalah serunya dan Anda tetap akan bisa bertanya. Dan seperti biasa, saya mengingatkan Anda bahwa apabila Anda belum puas bertanya, Anda bisa mengikuti satu grup WA yang khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam Grafe Live Facebook ini. Link ke grup ini ada di kolom komentar di bawah ya. Ini adalah komen yang sudah dipin oleh admin. Anda tinggal mengklik link tersebut, lalu kemudian Anda akan masuk ke dalam grup WA Grafe Live Facebook. Ini bukan grup untuk berdebat. Anda tidak diundang ke sini untuk berdebat dengan narasumber. Ada 3 narasumbernya, Dr. Suhento Liao, Dr. Steven Liao, dan saya sendiri. Ini adalah grup untuk bertanya. Ya, apabila Anda ingin masuk ke dalam grup yang khusus untuk berdebat, ya silakan. Ada grup yang lain, saya bisa memasukkan Anda juga. Anda silakan WA saya secara pribadi. Oke, akhir kata kita mengucapkan terima kasih untuk Dr. Suhento Liao yang sudah memberikan pemaparan yang begitu jelas dan merangkumnya dengan begitu singkat dan padat dan jelas. Dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Ada banyak kebenaran yang tersembunyi di dalam Alkitab yang Engkau taruh supaya kami gali dan kami temukan. Dan kami tahu Engkau senang apabila kami menemukan kebenaran itu. Dan Tuhan, karena kami memiliki roh-Mu di dalam hati kami, kami pun senang ketika kami menggali dan menemukan kebenaran. Oleh sebab itu, walaupun melelahkan badan untuk belajar dan untuk bertemu malam-malam secara online, tetapi kami tetap bersuka cita bahwa Engkau memberikan kesempatan ini kepada kami. Kami berdoa supaya Engkau yang memberikan kami kesehatan, terutama kepada Dr. Suhento Liao, supaya bisa terus memberitakan Injil melayani Engkau dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Maranatha. Maranatha. Ya, oke. Sampai ketemu Kamis depan.